Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir di rumah ini. Mudah-mudahan persekutuan kita ini selalu berkat buat kita semua. Bapak Toto yang melayani keluarga ini, saat ini saya ucapkan terima kasih. Semoga pelayanan Pak Toto beserta keluarga mendapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara, kita akan membangun ibadah keluarga di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu, para putra putri, Mbak yang menerima kita di dalam kita membangun ibadat saat ini. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, mari bersama-sama kita membangun ibadah keluarga saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang sungguh mengasihi umat ciptaannya untuk bersama-sama berkumpul dan beribadah. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 57 kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus, lihat umatmu. Yesus, lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah hingga kami yang di dunia mendekatkan pada surga. Pancarnya Roh Kudus, kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akan budi tercerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu kami rasakan setiap hari. Atas kasih itulah kami bersama-sama bisa membangun ibadah keluarga di tempat tinggal kami masing-masing. Kalau kami sehat, kalau kami mempunyai waktu yang Tuhan berikan, tentu kami bisa membangun ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Allah Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan memberikan terang kepada kami agar firman itu bisa tertanam di dalam hati kami masing-masing dan kami selalu belajar mewujud nyatakan firman itu
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145. Kita pujikan ayat yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 145, kita pujikan ayat yang pertama. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, mata berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di dalam lahirnya malah menyanyi merdu. Umat diberi bagi Allah, dunia beroleh sejuk. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, mata berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama. Kita buka kitab Yesaya ayat 43. Kitab Yesaya pasal 43. Kita akan baca dan perhatikan bersama-sama. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan dibacakan oleh Mas Agus. Kami persilahkan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku ini, anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Terima kasih Mas Bagus yang sudah menolong kita, membantu kita untuk membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia terhadap firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengulangi bacaan tadi ayat
2 saja. Kitab Yesaya 43 ayat 2 yang demikian. Apakah engkau menyeberang melalui air? Saya ulangi, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan kita hari ini, izinkan saya akan mengambil salah sedikit dari doa seorang jenderal. Jenderal Douglas MacArthur. Beliau adalah warga Amerika Serikat. Sebagian dari doanya itu demikian. Ya Tuhan, kami mohon Engkau tidak memberikan kemudahan terhadap anak kami, tetapi kami mohon supaya Tuhan memberikan jalan yang terberat dan yang paling sulit bagi anak kami. Saya ulangi doa dari Jenderal Douglas tadi. Ya Tuhan, kami mohon Engkau tidak memberikan jalan yang ringan terhadap anak kami, tetapi kami mohon Tuhan memberikan jalan yang sulit dan berat terhadap anak kami. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kalau kita memperhatikan dan mendengarkan firman doa tadi, bagaimana menurut pendapat panjenengan? Seakan-akan doa itu doa yang kurang enak kalau kita rasakan. Kebanyakan orang tua kalau berdoa untuk anak-anaknya atau generasi muda pasti mohon doanya itu berpengharapan anaknya diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak. Nah, generasi muda tentu berpikir, ya apa ini? Bapak ini kok doanya seperti itu? Itu kalau sekilas kita pahami. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan doa tadi, justru doa yang menyemangati generasi penerus, menyemangati anak-anak kita di dalam mencapai sebuah cita-cita. Tidak seorang pun hidup di dalam dunia ini tidak punya masalah, entah itu ringan atau itu berat. Kalau seseorang itu sering atau pernah menghadapi masalah dan orang itu mampu menyelesaikan masalah, maka orang itu semakin tangguh, semakin kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sudah beberapa waktu yang lalu dunia itu sedang memerangi virus COVID-19. Sebuah peristiwa yang menurut kami itu tidak ringan. Tetapi pada Yesaya 43 ayat 2, Yesus memberikan penjelasan bahwa Sang Juru Selamat kita itu pasti memberikan jalan keluar yang paling baik. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan kepada umat yang percaya ini hanya berpangku tangan. Tidak. Yesus mengajarkan bahwa umat percaya itu harus berjuang. Berjuang yang gigih untuk mencapai sebuah keberhasilan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut saya sekarang zaman yang sudah enak. Coba kita perhatikan, kita mau beli makanan, tidak usah keluar, cukup mengambil HP, pencet, tidak lama makanan datang. Apa saja yang kita mau. Kita mau pergi, juga tidak usah sulit-sulit, tidak usah mengeluarkan mobil dari garasi, nyetakan motor, tidak usah. Cukup pegang HP, datanglah Gojek, datanglah Grab, pergi. Serba enak, serba enak. Ketika ada virus COVID-19, semuanya terbatas. Mengajarkan kita bahwa kita harus berjuang untuk memerangi virus COVID-19 secara bersama-sama. Nah, oleh sebab itu doa Sang Jenderal tadi membuka cakrawala kita bahwa hidup itu penuh perjuangan. Kalau kita berjuang bersama-sama mengalami virus COVID-19 itu dengan baik, maka kita semua berharap virus itu akan segera hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia ini dalam hatinya sudah menyiapkan peringatan kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia ini bukan datangnya seketika merdeka. Tidak. Para pejuang pendahulu kita itu berjuang dengan darah dan daging yang bercucuran, dan hasilnya kita nikmati bersama-sama. Oleh sebab itu doa Sang Jenderal bahwa perjuangan itu harus diupayakan supaya kita mendapatkan buah yang kita harapkan. Tentu kita tidak sendiri. Kita berserah kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan pertolongan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mulai tahu di daerah-daerah sudah mulai masang umbul-umbul. Di depan rumah yang kita pakai ibadah ini sudah ada bendera merah putih. Dan tadi sebelum kita masuk rumah sudah banyak warga yang memasang umbul-umbul. Itu adalah bagian dari menghormati perjuangan leluhur kita. Artinya setiap manusia itu harus berjuang untuk mencapai cita-cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini tidak bisa tinggal diam kapan dan dimanapun. Tetapi kita harus mengisi kehidupan ini dengan penuh perjuangan. Dan masalah yang kita hadapi tentu itu ada ukurannya. Tuhan sudah memberikan batas-batas kemampuan manusia itu, dan Tuhan selalu menyertai umatnya. Pesan atau janji Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi adalah, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah janji Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita saat ini dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 285. Kidung Jemaat nomor 285, kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
Bersama-sama dengan itu kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami merasakan bahwa Engkau sungguh mendampingi di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami merasakan kalau kami berjuang untuk kehidupan ini, kami tidak berjuang sendiri, tetapi Engkau selalu ada dan membimbing kehidupan kami. Kalau kami jatuh teratur batu, Engkau pasti memberikan pertolongan. Kalau kami kena terik matahari, Engkau selalu memberikan pengayoman kepada kami. Begitu besar kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua itu. Di tengah-tengah kami membangun ibadat pada saat ini, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan persembahan kami, sehingga kami selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami setiap hari. Allah Bapa kami yang surga, kami berdoa untuk orang tua kami terkasih, para abdi yuswa. Kiranya Tuhan Sang Juru Selamat kami selalu mendampingi kehidupan, sehingga orang tua kami ini selalu berpengharapan atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah. Kiranya Tuhan membimbing mereka di dalam melanjutkan pendidikan melalui sarana dan prasarana apa saja, sehingga anak-anak kami bisa tekun belajar dengan baik. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk program-program gereja-Mu di situasi yang seperti ini. Kami mohon Tuhan berkenan membimbing dan menyempurnakannya. Demikian ya Tuhan, doa yang kami panjatkan di hadirat-Mu hanya kami serahkan kepada Engkau Sang Juru Selamat kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat nomor 402 sebagai lagu penutup di dalam kita membangun ibadah saat ini. Ku perlukan Juru Selamat. Kita pujikan ayat 1 saja. Ku perlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena situasi yang seperti ini, maka ibadah keluarga masih tetap dilakukan di rumah kita masing-masing. Sekarang pengambilan video rekaman ada di rumah keluarga Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkenan rumahnya ketempatan pengambilan video dalam ibadah patuwen, ibadah kelompok, mohon segera menyampaikan kepada sekretariat gereja, kepada Mbak Linda pada jam kerja jauh-jauh sebelumnya, supaya gereja Majelis Jemaat ini bisa menata jadwalnya dengan baik. Jangan menyampaikan itu pada hari Senin di kantor gereja, karena hari Senin kantor kita libur. Hari Minggu juga, hari Senin itu hari libur bagi tenaga gereja. Kalau kalian punya WA-nya, boleh WA ke Linda, kami bisa ketepatan untuk acara seperti ini. Aman. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saudara dan anak sekalian, ibadah telah selesai. Terima kasih. Terima kasih.